bikin apa? Yudit, Sarah nih latihan TikTok, latihan Velocity. Kakak Pet, sulit ini. Bapak Jokowi ada pagi kita buat pakaian adat NTT nih. Story ambil deh, captionnya NTT nih bos, single dong. Tapi sebenarnya wajar sih Yudit kalau Bapak Jokowi pakai itu pakaian adat. Karena memang kita pakaian adat punya tampilan mewah. Lagi pula bukan saja Bapak Jokowi yang pakai, banyak orang terkenal yang pakai itu pakaian adat. Karena memang itu kita pakaian adat punya tampilan itu mewah, khas, unik. Tapi Yudit sendiri tahu ke tidak makna di balik motif kita punya pakaian adat ini? Motifnya maknanya apa? Warna itu merah itu artinya apa? Tahu ke tidak? Persetan, pokoknya intinya saya story sah. Nah ini nih, ini yang masalah. Yudit bangga kalau orang terkenal kenakan kita punya pakaian adat. Tapi Yudit sendiri tidak tahu makan di balik motif kita punya pakaian adat. Ini konsepnya bagaimana? Ini kalau kita mau bilang ya namanya kebanggaan semu. Aneh. Terserah sah. Mau tahu tidak tahu juga intinya saya story sah. Memang tidak apa sih bangga kalau orang terkenal pakai kita punya pakaian adat. Tapi itu lagi, Yudit sebenarnya harus lebih bangga kalau Yudit punya pengetahuan tentang makna di balik motif pakaian adat kita. Itu kebanggaan yang lebih sejati. Kalau hanya kebanggaan seperti itu namanya kebanggaan semu. Biar seseorang kakak Pet ke kepala saya. Paramex, obat. Kalah lagi. Main lagi mana? Ini saya buat dari semua habis ini. Game terakhir sih. Ini dia. Pulang. Aduh Kapet, selalu hampir lupa tahu. Ini tadi saya lihat bule dong ada datang diambil puru. Ambil siapa? Ambil selus rumah di ujung jembatan. Oh betul, ambesilus. Itu boleh dong datang di ambesilus buat apa? Dong datang dari Jerman dong datang teliti kita punya Natoni. Natuni? Itu, memang Kepet secara pribadi ini namanya senang juga karena orang dari luar apresiasi kita punya budaya lewat mereka lakukan penelitian tentang kita punya budaya. Tapi satu sisi Kepet kayaknya agak malu. Masa Kepet sebagai anak asli tidak buat apa-apa untuk kita budaya, tidak teliti tentang kita budaya. Malu. Itu suka Pet. Kapet sekolah percuma. Tapi sulit memang. Awan me. Jatuh karena wanita. Woi Tito, lu ada sibuk bikin apa itu? Kapet, ini ada dapat tugas dari sekolah. Tulis cerita, ini saya bingung mau tulis cerita apa. Cerita rakyat kan? Kalau cerita rakyat kita tulis cerita maling punda sah. Coba lihat di internet tuh banyak itu. Pernah kami dapat tugas begitu aja saya tulis ikut internet sah. Tapi kalau menurut Kepet, Tito, sebaiknya tidak tulis tentang Nyon Bakbalin saja, cerita tentang Nyon Bakbalin. Supaya khas kita punya daerah. Aduh betul, itu cerita asli dari Kempu Kampung. Tidak, itu cerita dari Kempu Kampung. Tidak, itu dari Kempu Kampung. Tidak, itu dari Kempun. Tidak, itu Kempun. Dari Kempu Kampung. Tidak, itu dari Kempu Kampung. Tidak, itu dari Kempu Kampung. Tidak, setahu saya itu cerita itunya dari Kempu Kampung. Daripada kalian dua debat, siapa yang punya itu cerita rakyat, supaya kita bisa tentukan siapa pemilik asli itu. Di antara kamu dua siapa yang tahu cerita utuh tentang Nyon Bakbalin? Soalnya ada yang tahu tak? Setahu saya itu hanya tahunya setengah-setengah sah. Nah itu, kalau Tito tahu cerita utuh tentang Nyon Bakbalin, kalau Tito tahu maka betul memang itu cerita dari Tito punya kampung, bukan Yudit punya kampung. Saya juga tahu setengah-setengah. Nah ini, kamu dua mengaku bahwa itu kalian punya. Satu orang omong bahwa itu dia punya. Satu lagi omong lagi bahwa ini dia punya cerita rakyat. Tapi masa kalian punya, tapi kalian tidak tahu. Kalian bahwa kalian punya, tapi kalian tidak tahu cerita utuh tentang Nyon Bakbalin. Daripada bingung, sebaiknya kita coba cari internet cerita tentang Nyon Bakbalin. Coba kita cari.
supaya kita tahu siapa pemilik asli cerita rakyat Nyon Bakbal ini. Nah ini kita cari di internet tidak ada neon bakbalin. Ini hanya ada neon box akrilik. Ini neon box backlight. Apa ini? Tidak ada cerita tentang neon bakbalin yang orang unggah di internet. Kalian dua semua klaim bahwa ini kalian punya cerita rakyat. Tapi apa? Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang tulis tentang neon bakbalin dan unggah di internet. Kalian punya rasa cinta hanya sekadar klaim untuk memiliki, tetapi tidak pernah berusaha untuk membuktikan bahwa ini kalian punya milik. Payah. Zaman sekarang payah. Halo teman-teman, pasti banyak dari kita merasa bangga ketika melihat orang-orang terkenal mengenakan pakaian adat kita. Tetapi kita coba jawab pertanyaan ini. Seberapa banyak dari kita yang mengetahui makna di balik motif pakaian adat tersebut? Jika kebanggaan itu tidak diikuti dengan kerinduan untuk mempelajari dan memahami makna di balik motif itu, maka kebanggaan itu hanyalah sebuah kebanggaan yang semu. Terkadang kita pula merasa sangat bahagia, merasa senang ketika melihat orang-orang datang dari daerah yang sangat jauh hanya untuk meneliti budaya kita. Tetapi pernahkah kita berpikir, apakah kita sudah pernah melakukan sesuatu untuk budaya kita? Mungkin dengan cara-cara sederhana seperti mendokumentasikan atau membuat penelitian sederhana tentang budaya kita. Jika rasa cinta terhadap budaya tidak diikuti dengan semangat untuk melestarikan kebudayaan kita, maka rasa cinta itu hanyalah sebuah rasa cinta yang semu. Dalam banyak kasus, kita juga sering berlomba-lomba, bahkan sangat bersemangat untuk mengklaim bahwa suatu budaya adalah milik kita. Tetapi, apakah semangat itu pernah ditindaklanjuti dengan upaya untuk melestarikan budaya itu, baik dengan melakukan pencatatan, juga dokumentasi, serta dengan penyebarluasan budaya kita? Teman-teman, jangan biarkan diri Anda terjebak dalam disonansi budaya, memiliki rasa bangga, rasa cinta, dan rasa memiliki yang semu terhadap budaya sendiri. Warisan budaya tidak hidup sendirian. Ia membutuhkan kita untuk mencatat, memahami, dan membagikannya dari generasi ke generasi. Dan disinilah letak pentingnya literasi budaya, agar kita luput dari jebakan rasa bangga yang semu, rasa cinta yang semu, dan rasa memiliki yang semu terhadap budaya kita sendiri. Literasi budaya adalah bentuk paling real dalam melestarikan budaya kita sendiri. Jangan biarkan warisan budaya kita lenyap, karena saat itu terjadi, bukan saja kain, cerita, dan seruan kita yang hilang, tetapi identitas diri kita sendiri pun ikut hilang. Salam literasi budaya.